Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 10 Desember 2024 dengan judul Batu Loncatan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 2, ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Mari kita ikuti penjelasannya. Bangsa yang Tuhan telah nyatakan sebagai bagian dari kerajaannya, umat yang istimewa, imamat yang kudus. Dari mereka Musa mendengar teriakan menuntut darah Kristus. Dia melihat mereka menyelipkan juru selamatnya. Kepadanya diungkapkan penderitaan Kristus saat Dia tergantung di kayu salib. Kemudian ketika dia melihat kenaikan juru selamat dan bahwa dia sendiri akan menjadi salah satu dari mereka yang akan mendampingi juru selamat dan membukakan baginya gerbang-gerbang abadi itu. Betapa perubahan terjadi pada ekspresi wajahnya. Kegembiraan, kemuliaan, cahaya yang memancar dari wajahnya tidak dapat dilukiskan oleh bahasa apapun. Itu tidak dapat dilukiskan oleh pena. Musa adalah salah satu dari mereka yang membawa penghiburan kepada Kristus saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Kemudian diperlihatkan kepadanya pemandangan tentang banyaknya tawanan yang bangkit pada saat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, yang pergi ke kota dan menampakkan diri kepada banyak orang. Terlepas dari kenyataan bahwa kebohongan telah ditaruh di mulut para penjaga Romawi yang menjaga kubur agar murid-murid tidak datang pada malam hari dan mencuri tubuh Kristus. Kebangkitan para tawanan ini menjadi bukti yang pasti bahwa Kristus sendiri telah bangkit dari kematian. Akan tetapi ketika banyak orang mulai menjadi percaya kepada Sang Anak dan menerima setiap kebenaran ilahi dari bibir murid-murid Yesus, iblis melihat bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lain untuk melawan pekerjaan yang sedang dilakukan para murid ini. Jadi dia memutuskan untuk mengerahkan para pria dan wanita untuk menolak Bapa dan hukumnya, sebagaimana orang Yahudi telah menolak Kristus. Oleh karena tipu muslihatnya, manusia gagal memuliakan Allah dengan menaati hukumnya, yang adalah dasar pemerintahannya di bumi dan di sorga. Perjanjian lama yang berisi nubuatan tentang kedatangan Kristus sekarang dianggap remeh. Teriakan sekarang ini adalah Kristus, Kristus, Injil, Injil. Tetapi Injil yang diajarkan di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Injil itu dinyatakan dalam semua nubuatan tentang kedatangan Kristus yang pertama sebagai juru selamat umat manusia. Setiap bentuk peribadatan yang dilakukan di dalam perjanjian lama yang menuntun setiap pria dan wanita untuk meninggalkan dosa-dosa dan menerima pengampunan dilakukan dengan menunjuk pada juru selamat yang akan datang. Dia adalah batu loncatan yang olehnya umat manusia
akan ditinggikan. Disalin dari manuskrip Rilis volume 10 halaman 155 hingga 156. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat sepenuhnya bergantung pada batu loncatan itu, gantinya bergantung pada diri saya sendiri? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.